Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita memasuki bulan yang biasanya selalu dimeriahkan dengan perayaan-perayaan. Karena ini sebuah masa yang sangat berbeda. Jadi pasti tidak ada perayaan-perayaan pesta rakyat meskipun ini tahun yang ke-75 dari Indonesia merdeka. Mengapa kita berdoa untuk satu abad sesudah kemerdekaan? Karena bisa terjadi ada satu bangsa yang tidak pernah berkembang. Bangsa yang terus ada di dalam kesulitan, perang saudara dan seterusnya. Salah satunya yang tadi kita doakan adalah Libanon. Itu daerah yang sejak Alkitab mencatat sudah mengalami lawatan dan berkat-berkat Tuhan. Tetapi perang saudara menjadikan bangsa itu sampai 2000 tahun tidak pernah mengalami kebangkitan yang seharusnya. Sejarah yang sudah begitu panjang dan tua seringkali menjadi sebuah modal yang tersia-siakan. Batu Raja juga sudah memasuki 100 tahun lebih ulang tahun kabupatennya. Biasanya kota-kota tua bisa mengalami kehilangan visi. Seperti itu juga orang Kristen. Dalam perjalanan waktu, kadang-kadang kita kehilangan visi. Karena rutinitas menghabiskan perhatian kita. Sehingga seolah-olah hari-hari hidup kita, pagi demi pagi kita jalan untuk hal-hal yang rutin saja. Rutinitas pekerjaan, kewajiban rumah tangga dan sebagainya. Mari kita bisa melihat lebih jauh lagi. Perjalanan hidup kita satu hari akan berakhir. Karena kita tidak kekal. Apa yang harus kita perbuat? Hiduplah dengan juga berpikir tentang kekekalan. Meskipun selama di bumi kita harus melakukan hal yang terbaik. Sebab itulah sebuah kesempatan untuk kita menabur. Menjadi terang, menjadi saksi bagi lingkungan di mana kita berada. Saya mendorong kita untuk tidak kehilangan sasaran ke depan. Meskipun di tengah pandemi, di tengah kesukaran, di tengah kesibukan mengurus anak. Ada orang tua yang kemudian juga menjadi kerepotan karena harus menjadi guru mendadak. Ya kan? Tetapi itulah kehidupan. Tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan dan bayangkan. Ada waktu kehidupan berubah begitu rupa. Sehingga kita pun harus bisa menyesuaikan diri. Di dalam Tuhan kita memiliki kemampuan. Mari Bapak Ibu, kalau kita ingat minggu yang lalu tentang kehidupan satu masa ketika Tuhan rasanya begitu jauh. Meskipun Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Sebab kitalah yang biasanya menjauh atau bahkan kita yang merasa Tuhan jauh dari kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan tetap ada di tempatnya, di tahtanya. Nah, dalam pengalaman Siklak yang dicatat dari 1 Samuel pasal 30, ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya, yang nanti kita baca khusus di dalam ayat yang ke-6, kita dapati bahwa ketika orang mengalami keadaan yang sulit, maka keputusan yang benar di saat yang kritis akan menentukan dia keluar dari krisis itu dan melihat pertolongan Tuhan, atau dia akan makin tenggelam. Kalau kita lihat di sini, ya, nah, Bapak Ibu lihat, ada 3 gambar di situ ya. Yang satu seorang yang melihat cermin, ya, melihat cermin dan mungkin dia bisa membayangkan. Dia bisa berimajinasi, memikirkan. Bagi anak kecil mungkin sangat mengasihkan melihat rupanya, wajahnya dari cermin. Apa yang dibayangannya? Bisa saja kita tidak memahaminya. Tapi gambar yang berikutnya, ini juga orang pandai buat ini ya. Saya kagum juga. Hanya dengan coretan begitu bisa menggambarkan orang. Ya. Ada orang yang kalau menurut Bapak Ibu gambar yang kedua ini menunjukkan apa? Satu lebih kecil,
Satu lebih besar. Kalau yang kecil itu adalah kita, dan yang lebih besar itu adalah masalah, bayang-bayang, keadaan, pencobaan, dan seterusnya, maka kita bisa berkata, gambar ini menjelaskan bahwa orang itu dihantui, diintimidasi, ditekan oleh bayang-bayang masalah, persoalan yang rasanya jauh lebih besar dari dia. Tapi gambar yang berikutnya menunjukkan ketika dia melihat cermin, ada aura, ada kesukaan, ada hal-hal yang pasti menggembirakan dalam benaknya, sehingga dia bisa mengekspresikan bukan keadaan tertunduk, tetapi dia memancarkan rona wajah yang ceria. Nah, kalau kita melihat cermin kehidupan tentang hari ini dan besok, bagaimana keadaan kita kira-kira? Apakah kita seperti orang yang tertekan, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, atau kita melihat meskipun sulit, ada pertolongan Tuhan di sana? Dan menurut saya hal yang terbaik di saat seperti ini adalah tanggung jawab kita untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang kita baca dalam ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal 30, meskipun ayatnya cukup panjang dari ayat 1 backgroundnya, bahkan dari pasal 29, tapi saya hanya mau mengajak kita melihat di titik kritis ini. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Baca sama-sama Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Jadi siapa yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Tuhan? Malaikat? Bukan kan? Dia sendiri. Ini satu bentuk tanggung jawab. Anda akan tenggelam dalam masalahmu, Anda akan hancur dalam masalahmu, atau Anda akan bangkit, itu keputusanmu. Di tangan Tuhan, Dia akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita, tetapi kita sendiri yang harus merespon dengan benar. Apakah akan larut di tengah situasi yang putus asa? Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Daud menangis sampai tidak bisa keluar air mata lagi, karena dia telah dikejar-kejar Saul tanpa alasan, yang sebetulnya karena iri hati, karena Daud dianggap ancaman bagi Saul. Itu masa-masa yang sulit. Di tempat itu, di masa-masa itu dia banyak menyanyikan lagu atau mazmur pujian kepada Tuhan. Dan kemudian dia harus menyeberang ke bangsa yang lain, orang Filistin, sampai pura-pura gila karena dia harus meloloskan diri dari kejaran Saul. Dia bisa membunuh Saul. Banyak kali Alkitab mencatat ada kesempatan yang bagus untuk dia dengan mudah membunuh Saul. Saul pernah tertidur di satu tempat dengan begitu nyenyaknya sampai Daud mengambil tombaknya di sampingnya. Tidak ada seorang pun yang bangun. Saul pernah masuk ke satu gua untuk buang hajat, dan di pojok yang paling gelap ada Daud di sana. Anak buahnya berkata, inilah saatnya untuk Tuhan menolong engkau. Satu tikaman, satu tombakan, Saul akan mati. Persoalan selesai. Kenapa harus berlari ke sana kemari, diburu seperti binatang hutan, kata Daud. Tidak ada kesalahan. Anak buahnya berkata, ayo lawan. Tuhan kasih kesempatan berkali-kali. Tapi apa kata Daud? Itu orang yang diurapi Tuhan. Tidak mungkin aku melawan dia. Biarlah Tuhan yang melakukannya. Saudara, Daud tidak sempurna. Banyak kesalahannya. Dalam rumah tangga,
dalam urusan yang lain. Tapi dalam satu hal ini, Tuhan memandang dia seorang yang menghormati Tuhan. Dia bisa saja membunuh Saul untuk membalas, menyelesaikan masalah secara singkat. Tapi dia lebih memilih menyerahkan kepada Tuhan. Ini latar belakang mengapa dia lari ke bangsa Filistin. Dan ketika peperangan Filistin dan Israel memuncak, raja-raja kota Filistin menolak dia. Sebab mereka tahu siapa Daud. Dan dia harus pulang dengan pasukannya. Orang-orang yang direkrutnya dari latar belakang, orang-orang yang hancur semua. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang dikejar hutang, orang yang punya masalah yang besar. Ini kemudian jadi pasukan Daud. Ketika dia pulang ingin kembali ke Siklak, berharap ada anak istri dan sebagainya. Tetapi di sana orang-orang Amalek, gerombolan Amalek telah menghabisi semuanya. Menawan harta benda mereka, anak istri mereka. Dan kemudian membakar habis perkemahan kota itu. Ini situasinya. Dalam keadaan seperti ini, pahlawan yang hebat pun hancur. Mereka menangis sampai tidak lagi bisa menangis. Pernahkah kita sampai pada keadaan seperti ini? Tekanan yang begitu hebat dari luar, juga dari dalam. Rakyat yang selama ini setia berkata, kami juga mengalami kepedihan yang hebat. Mereka masing-masing karena anak laki-laki dan istri mereka, laki-laki dan perempuan dan istri mereka, keluarga dan harta benda, memutuskan untuk berontak melawan Daud. Dalam situasi itu, Daud menguatkan hati, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 7 dan seterusnya, kemudian kita baca, dia melakukan sebuah tindakan bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan penegasan. Masih semua ada, tidak mati semua anak-anak istrinya. Kejar, kau masih bisa menangkapnya dan mengembalikan semua. Kemudian hasilnya balahan mereka mendapati jarahan yang begitu banyak yang sampai mereka bagi-bagi kepada tua-tua dari bangsa Yehuda. Nah, tetapi yang saya ingin katakan adalah tanggung jawab saya dan saudara, tanggung jawab kita sendiri untuk bangkit dan menyelesaikan persoalan ini bersama Tuhan. Tuhan siap sedia, tetapi respon kita yang sangat menentukan. Kalau kita ingin tenggelam, kita akan binasa. Kalau kita ingin membiarkan kesulitan menerpa kita dan tidak pernah bangkit, tidak pernah ada usaha untuk berharap kepada Tuhan lagi, maka kita pun akan tenggelam. Tetapi Daud menguatkan hatinya. Kalau kita membaca dalam Mazmur-Mazmur yang nanti sekali lewat kita lihat, maka Daud menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Ungkapan-ungkapan perkataan iman. Mari kita baca Amsal pasal 18. Tapi sebelumnya, seperti inilah peperangan dalam hidup kita. Pikiran menjadi pusat peperangan dalam hidup seseorang. Jadi, suara yang negatif maupun suara-suara yang positif seringkali ada di sekitar kita. Betul nggak? Seringkali bayang-bayang yang besar seperti Goliat yang raksasa menakutkan kita. Nah, Amsal 18 ayat 21 mari kita baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Mungkin juga bagus kalau kita membaca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Lidah mempunyai kuasa, perkataan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan atau merusakkannya. Ya. Orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Jadi entahkah ucapan positif, entahkah ucapan negatif yang berisi keluhan, umpatan, kekecewaan, dan seterusnya, itu hal-hal yang merusak baik dirinya maupun orang lain. Atau dia akan mengucapkan hal-hal yang positif, bukan sekedar positive thinking, tetapi mengucapkan, memperkatakan firman Allah pastinya.
Perkataan positif kepada diri sendiri memberikan kekuatan dan berkat. Dan yang negatif tentu saja memberikan kelemahan dan kerusakan. Ya. Harus dibuang, jangan biasakan mengatakan hal-hal yang negatif. Karena itu bisa merusak kita, merusak kekuatan, merusak orang lain juga. Bahkan seringkali bangunan rumah hidup orang, bangunan karir orang, rusak dengan kata-kata yang salah, yang terus setiap hari dikemukakan dari bibir lidah seseorang yang tidak mengerti. Kalau taunya hanya mengumpat dan mengeluh, kalau taunya hanya bersungut, maka orang ini tidak akan pernah bangkit. Semuanya jadi gelap dan sangat menyedihkan. Tetapi kalau dia memperkatakan firman Allah, dia bisa menguatkan hatinya seperti Daud menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kata-kata yang Anda keluarkan sangat menentukan kehidupan kita. Karenanya di dalam dunia kaum motivator selalu mendorong orang untuk memperkatakan yang positif. Ini dipakai oleh orang untuk mendorong secara jiwani orang bersemangat. Meskipun kadang-kadang mungkin melampaui batas-batas kemampuan manusianya. Contoh dalam kehidupan Daud. Setidaknya 78 pasal. Jadi Daud itu seorang yang luar biasa. Latar belakang dari seorang yang menggembalakan kambing domba. Seorang yang dekat dengan Tuhan. Anak muda yang cuma urus 2 ekor, 3 ekor kambing domba orang tuanya. Dia punya cukup waktu. Bukan melamun, tetapi mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Kalau Anda banyak waktu, jangan melamun. Tapi berdoa, menyembah Tuhan. Betul? Supaya orang di sekitarmu tidak melihat engkau seperti orang bengong. Banyak orang bengong. Coba lihat sebelahnya, bengong enggak? Jangan-jangan ke gereja pun bengong. Yang di rumah ada yang bengong? Jangan. Kalau Anda merasa banyak waktu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan tidak harus pintar nyanyi. Menyembah Tuhan tidak harus memiliki suara yang bagus. Menyembah Tuhan bicara tentang mempersembahkan hidupmu. Mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau punya suara bagus, puji Tuhan. Kalau bisa main alat musik, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, itu tidak menghalangi sama sekali untuk seseorang menyembah Tuhan. Karena penyembahan bukan alat musik, tapi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Memuliakan dan mengagungkan Dia. Mengingat-ingat kebaikannya. Mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah sebuah penyembahan yang terdalam. Bahkan saat Tuhan terasa jauh, kita masih bisa memuliakan dan mengucap syukur kepadanya. Jadi melalui Daud, Roh Kudus memberikan ilham yang luar biasa. Ya. Sehingga dia menuliskan 78 pasal setidaknya. Dari 150 pasal. Ketika mengalami tekanan yang begitu berat, pengalamannya sebagai seorang pemazmur muncul dalam bentuk apa? Dalam bentuk berbicara kepada dirinya. Kalau dirinya lemah, dia berkata, "Hai jiwaku." Bukankah dia berkata kepada dirinya? "Hai jiwaku." Dialah yang tahu pergumulan jiwanya. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau letih lesu?" Orang bisa letih lesu bukan fisiknya, sudah cukup asupan vitaminnya, bahkan sudah berlebih-lebihan, tapi jiwanya tetap lesu. Waktu jiwamu lelah, bukan karena fisikmu lelah, maka engkau harus bangkit, memperkatakan firman. Dengan cara inilah kekuatan baru mengalir dari Tuhan. Jadi yang bisa buka keran untuk jiwa kita dikuatkan, atau tinggal tetap dalam kelemahan dan merosot,
Yang bisa membuka keran atau menutupnya adalah siapa, Bapak Ibu? Siapa yang bisa menutup dan membuka keran supaya kekuatan mengalir, pertolongan mengalir? Siapa? Kita sendiri. Itu tanggung jawab kita. Waktu kita mulai mengucapkan sesuatu, mengatakan kepada Tuhan perkataan-perkataan iman, keran itu terbuka. Tapi kalau kita berdiam dan membiarkan pikiran-pikiran buruk menekan kita, sekalipun Tuhan bersedia menolong kita, aliran-aliran pertolongannya tidak akan pernah kita rasakan. Sehingga Daud tetap mampu mempertahankan iman dan harapannya kepada Allah. Tidak bisa lagi nangis, putus asa, letih, dikejar-kejar Saul berbulan-bulan lamanya, mengungsi ke negeri orang asing, sekarang diusir juga, kembali ke rumah dengan harapan berjumpa keluarga, kembali ke rumah dengan harapan Allah memelihara mereka. Tapi sekarang Allah mengizinkan semuanya habis terbakar. Dalam bayang mereka, anak dan istri mereka pun mungkin mati. Tidak ada harapan. Semua yang dilakukan selama ini berakhir sia-sia. Tidak lagi bisa menangis. Dalam kepedihan seperti itu Daud memperkatakan firman Allah bagi jiwanya. Ya. Sehingga kita bisa temukan beberapa ayat atau banyak ayat yang bicara tentang tatkala lemah tubuh, lemah fisik. Dia berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Terus screen-nya nggak bisa dilebarin ya. Office-nya beda kali ya. Mazmur 16 ayat 7, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Hati nuraniku mengajari aku. Mengingatkan akan firman. Mengapa kita harus membaca firman Allah setiap hari? Bukan tentang berapa banyak pasal yang kita baca. Meskipun semakin banyak semakin bagus. Tapi seberapa kita mengerti. Tentu jangan satu ayat setiap hari, terlalu sedikit lah. Ya kan? Kalau kanak-kanak rohani, satu perikop jadilah. Tapi kalau Anda sudah cukup dewasa, satu pasal satu hari, itu pendek. Kadang-kadang satu pasal itu cuma 10 ayat. Memang ada satu pasal isinya 150 ayat. Ya seperti juga hidup, kadang-kadang kebanyakan rezeki kita ngeluh, nggak ada rezeki kita juga berkata, ya sepi. Kebanyakan order, kebanyakan itu juga bikin kita capek. Jadi kalau kita baca banyak ayat, jangan lesu dulu. Ya 3 pasal, panjang lagi. Ya kan? Tapi sekali lagi bukan soal berapa banyak pasal yang kita harus baca, tapi sesuaikan dengan kondisi rohani kita seharusnya meningkat. Orang murtadin yang baru menyeberang pindah menjadi seorang murid Kristus. Kawan saya bilang murid-muridnya harus membaca Alkitab. Satu Alkitab itu harus selesai 3 bulan. Jadi setahun 4 kali baca Alkitab. Kalau sudah membaca sampai minimal 14 kali Alkitab selesai, Kejadian sampai Wahyu, mereka baru boleh bersaksi. Supaya mereka kuat. 3 bulan selesai satu Alkitab. Siapa yang 1 tahun selesai satu Alkitab? Siapa yang tidak pernah selesai-selesai? Yang dibaca cuma Mazmur terus. Mazmur 23, Mazmur apa, atau yang lain. Ayo maju, melangkah lagi, baca lagi. Mengapa kita perlu membaca Alkitab rutin? Karena itu makanan bagi jiwa kita. Memang nggak baca Alkitab juga Anda nggak mati. Masih ingat, tapi miskin rohaninya. Ketika tekanan datang Anda nggak punya firman. Ketika ada persoalan Anda nggak ngerti. Yang muncul adalah kata orang dan sebagainya. Informasi yang kita dengar, itu yang menggantikan refleks kita. Tapi kalau kita baca firman,
Firman itu firman yang hidup. Meskipun pada waktu kita membaca belum mengerti, baca dan renungkan. Minta Roh Kudus mengajari kita. Mengerti yang kita baca akan jauh lebih baik. Karenanya targetnya bukan saja membaca banyak-banyak, tetapi mengerti. Tapi setidaknya harus membaca. Dan ini menjadi sebuah perbendaharaan yang kaya. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan kita diberkati. Kita enggak sulit untuk jatuh. Waktu kita dihina dan ditindas orang, reaksi kita lambat untuk marah dan memaki orang. Karena firman memagari kita. Firman Allah yang ada dalam pikiran dan hati kita akan mencegah kita untuk jatuh dalam dosa. Karena kita punya benteng yang cukup. Orang yang terlalu lemah fisiknya, baru kena flu saja sudah masuk rumah sakit seumpama. Ya kan? Ada orang kena COVID-19, OTG dia. Kenapa? Karena imunitasnya kuat. Ada orang baru pilek sedikit sudah harus masuk rumah sakit. Ada baru di hari 1-2 hari sudah harus opnam dan sebagainya. Terlalu lemah. Begitu diserang penyakit dia langsung ambruk. Tapi ada orang yang kuat. Tuhan ingin kita kuat bukan saja secara fisik, tetapi terlebih secara rohani. Sehingga ketika kita digoncangkan, ketika kita ditekan, kita tidak mudah hancur. Reaksi kita tidak selalu buruk. Dan kalaupun keluar buruk, respon kita langsung cepat menyadari. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bukan Tuhan loh. Yang mengajarinya hati nuraninya dalam hal ini. Karena hati nurani dipenuhi dengan firman. Kalau hati kita dipenuhi firman, firman yang mengajari kita. Dari Daud, Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ada banyak hal yang kita pasti diberkati kalau kita mengumpulkan, memperkaya hidup kita dengan firman Tuhan. Membaca, merenungkan dan hidup di dalamnya. Meskipun kita sama-sama Kristen dengan orang lain, tapi Anda menjadi jauh lebih kuat, jauh lebih sehat rohaninya, jauh lebih berkemenangan, dan sulit untuk dihancurkan oleh kegelapan. Entah dalam tekanan, entah dalam berkat. Ada orang waktu ditekan dengan persoalan dia kuat, tapi waktu diberkati dia langsung jatuh dan sombong, dan seterusnya. Roh Kudus akan menolong kita. Nah, kita lihat beberapa contoh. Ini orang yang juga berkata tentang dirinya, tetapi imajinasinya salah. Ya. Sehingga dikatakan the parable of the rich fool, orang kaya yang bodoh. Nah, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil panenan yang berlimpah, ya, hasil tanah yang berlimpah. Yang ada dalam bayangannya, dia akan memperluas usahanya, memperluas lumbung-lumbung gudangnya, dan kemudian dia akan berkata kepada jiwanya seperti ini, ya. Inilah yang aku perbuat, aku akan rombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Yang lain gak usah dipikirin, puaskan saja hati dan hasratmu. Tapi Tuhan katakan dalam ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi kita lihat ada orang yang seringkali berkomunikasi dengan dirinya, tetapi karena dia tidak punya firman, yang dia bayangkan itu salah. Tidaklah salah untuk memperluas usaha. Tidaklah salah untuk menikmati hidup. Karena itu juga anugerah Allah. Untuk apa kita kerja payah-payah kalau nggak bisa menikmatinya? Betul? Betul nggak? Orang mau kerja payah-payah, orang mau masak yang payah-payah, yang rumit-rumit. Kenapa nggak mencemplung saja semuanya? Kenapa ada
sayur yang harus digiling dengan banyak bumbu dan rempah-rempah. Karena berbeda dengan yang sekedar dicemplungin saja kan. Telur sekedar direbus, dilemparin ke air mendidih, matang, makan gitu kira-kira kan. Atau dimasak. Kenapa rumit-rumit? Orang ingin menikmati sesuatu yang berbeda. Telur rebus bagus. Tapi kalau telur rebus terus, anaknya bilang, mama ini tidak bisa apa rebusnya dinjuk yang lain, dinjuk rasa lain, dinjuk bumbu yang lain. Betul kan? Upaya nak. Kadang-kadang orang menikmati hasil dari susahnya. Tidaklah salah. Tapi yang salah karena di dalam pikiran dan hatinya tidak ada firman. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Tidak ada dalam pikirannya untuk berkata, ketika aku diberkati, aku bisa jadi berkat buat orang lain. Aku bisa memperoleh lumbung-lumbungku untuk menolong orang lain waktu susah dan seterusnya. Tidak ada kesana. Karena memang dia kosong dari kebenaran firman Allah. Hidupnya semata-mata bagi dirinya. Orang lain semuanya untuk dirinya. Inilah gambaran orang. Betapapun dia kaya dan diberkati, Tuhan berkata, orang inilah orang yang bodoh. Karena tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana ke depannya. Tidak melakukan apa yang Allah kehendaki untuk apa yang Tuhan sudah berkati dia. Sehingga Tuhan berkata, inilah sebuah kebodohan. Ada orang lain juga. Susah payah tapi tidak bisa menikmatinya. Tapi orang ini sangat menikmatinya. Sangat ingin menikmatinya. Tetapi di luar Tuhan. Mari kita lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Mengucap syukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena semuanya pemberian Dia, biarlah semua pujian dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Nah ini juga orang yang berkata kepada dirinya, tetapi nadanya berbeda. Di dalamnya ada penyesalan. Si bungsu yang terhilang. Ketika separuh harta keluarga dan orang tuanya telah habis, maka dia sangat miskin dan semua orang meninggalkan dia. Inilah ironi kehidupan, ada uang orang sayang engkau, tidak ada uang orang meninggalkan engkau semua. Kalau kita mengandalkan uang untuk mencari pertemanan, Anda akan kecewa. Kalau kita menggunakan uang untuk mencari kebahagiaan, kita akan kecewa. Kalau kita mengandalkan uang untuk segala-galanya, kita akan kecewa. Inilah contoh orang yang menggunakan uang untuk semua yang dia pikir baik dan ideal. Tapi semuanya selesai dengan menyedihkan. Berakhir di kandang babi. Yang saking laparnya, dia pun tidak boleh makan makanan babi. Dia orang Yahudi. Seharusnya mengurus babi saja sebuah kehinaan. Kenapa Tuhan ngasih perumpamaan seperti ini? Ini gambaran dari kemerosotan rohani yang begitu dalam. Makan ampas yang harusnya untuk babi. Itu kan sebuah kehinaan yang luar biasa. Ini bukan makanan yang koser. Bahkan babi pun untuk orang Ibrani tidak koser. Makan daging sapi pun kalau dipotong dengan salah tidak koser meskipun membawa biak dan berkuku belah. Ini makan makanan babi. Jadi ini kemerosotan yang begitu dalam. Orang yang hanya mengandalkan mamon dalam hidupnya. Sesungguhnya orang itu merosot begitu dalam. Berapa lama? Tergantung. Tapi pada akhirnya semua akan seperti ini. Nah orang ini dalam penderitaannya mengingat di rumah bapaknya. Dia berkata kepada dirinya. Di titik inilah yang disebut pertobatan. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia tidak berharap yang lain.
Dia tidak berharap dia diterima lagi sebagai seorang anak. Dia cuma berharap seperti orang lain diperlakukan bapaknya yang murah hati, supaya dia bisa hidup. Dia tidak berpikir tentang berapa banyak uang yang dia bisa dapat. Yang penting dia bisa makan. Pandemi ini juga pada akhirnya mengkerucutkan orang pada hal-hal yang primer dalam hidup. Sehingga kadang-kadang yang kita beli, yang kita kumpulkan, tidak semua bisa digunakan. Sehingga ada orang-orang yang sedikit terganggu dengan keadaan. Dia pakai baju yang bagus, dia dandan semua, dia pakai tas yang mahal, dia pakai sepatu yang bagus, dia jalan. Dan suaminya bilang, ini lockdown, mau kemana mah? Enggak, cuma buang sampah. Nah, kan kita suka lihat orang begitu kan? Pakai baju yang bagus, karena pesta sudah tidak ada. Enggak boleh buang sampah gaya-gaya, nenteng tas yang punya merek tertentu. Lenggak langgo keluar, masuk rumah. Suami bilang, ini mulai rada-rada. Ya kan? Bisa terjadi begitu. Karena lemari bajunya penuh dengan baju-baju mahal, baju-baju pesta. Sementara tidak ada pesta selama berbulan-bulan. Apa salahnya aku pakai baju pesta sambil nyapu? Pakai high heel, ya kan? Pakai lipstick, pakai tas keren sambil nyapu. Apa salahnya? Anaknya dan bapaknya, suaminya bilang, ya, boleh juga. Itu gambaran bahwa semua yang dibeli kadang-kadang kita tidak membutuhkannya. Betul ya? Ya, bukan berarti saudara nggak perlu beli, bukan. Pandemi menyadarkan, yang paling kita perlukan adalah fisik yang sehat, pikiran yang tenang, dan bisa makan, bisa melakukan tugas sehari-hari kita. Nah, jadi dia berpikir, kalau aku bisa makan saja, aku bisa menerima yang paling minimal saja sebagai seorang pekerja, itu sudah cukup. Kesadaran membangkitkan sebuah pertobatan, dimulai dari ketika dia berkata kepada jiwanya. Kalau sebelumnya pasti dia berpikir, kalau aku punya uang banyak, aku akan melakukan ini dan itu, mengembara ke kota-kota yang lain, aku pasti punya banyak kawan. Itulah bayang-bayang yang kemudian membuat dia berkata, Bapak, aku minta harta warisanku, dan aku akan pergi ke negeri yang jauh, menikmati masa mudaku. Karena dia punya bayang-bayang yang salah, angan-angan yang salah, cita-cita yang salah. Mengapa bisa begitu? Karena kosong, tidak ada firman yang mengisi pikiran dan hatinya. Jadi, mari kita lihat beberapa ayat yang bisa menguatkan hati kita. Saudara tahu semua juga, ada Alkitab kecil yang dikeluarkan oleh The Gideon International, disumbangkan di rumah sakit, di hotel, di sekolah-sekolah. Dan ternyata Alkitab kecil yang kadang-kadang kita sepelekan itu, di situ telah menuntun banyak orang-orang untuk menjadi percaya kepada Yesus. Itu dimulai dari seorang pengusaha Kristen yang satu waktu pergi ke sebuah kota dan kemudian bertemu dengan pengusaha Kristen yang cinta Tuhan juga. Mereka berkata, kita punya uang, kita punya ini, apa yang kita mau lakukan? Banyak orang yang belum dengar firman. Kemudian mereka membuat sebuah perkumpulan untuk menyumbangkan harta mereka, supaya firman Allah sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kadang-kadang kalau Anda dapat itu dibagi dengan cuma-cuma, itu ada harganya. Tidak murah, tetapi tujuannya adalah supaya banyak orang mendengar firman Allah. Nah, dalam Alkitab yang kecil itu entah bisa dikantongin ataupun yang dalam bentuk yang lebih lebar, di situ ada beberapa petunjuk. Kadang-kadang orang membaca itu dan terselamatkan. Ada orang putus asa, kemudian di situ ada ayat-ayat. Kalau sakit, kalau lemah, kalau sendirian, kalau ada dalam kebingungan, harus baca yang mana? Ya, menolong orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk bisa dengan cepat menemukan ayat-ayat firman Tuhan. Sungguh ayat-ayat firman Allah menguatkan kita. Ya, jadi mengerti kebenaran ini akan menolong kita. Jangan mengizinkan iblis mengintimidasi kita dengan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan yang tidak berasal dari Allah. Contoh, ketika kita sedang merasa kesepian. Siapa yang bisa kesepian? Semua orang bisa.
Ingat ini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita membaca, merenungkan dan memperkatakannya, waktu engkau merasa sendirian, maka kasih Allah engkau bisa yakini. Penerimaan, penjagaan Allah engkau bisa terima dengan iman. Walaupun bisa saja jiwamu ada merasa kekosongan. Tuhan berkata tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Berkali-kali dalam teks yang aslinya. Setidaknya ada 5 kata tidak. Tidak, dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu kali saja sudah cukup yakin. Kalau ada orang ngomong sampai 2 kali, pasti serius dan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan ngomong sampai berkali-kali, sungguh dia tidak akan meninggalkan engkau. Meskipun engkau merasa seorang diri. Amin, Bapak Ibu ya. Kita bisa merasa kesepian? Mungkin tidak. Tapi ada orang yang bisa merasa kesepian. Bacakan ayat itu. Katakan itu. Maka biarlah mereka menerima penjagaan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan tugas-tugas berat, Filipi pasal 4 ayat 13 yang ditulis Paulus dalam penjara, yang beberapa waktu kemudian akhirnya dia dieksekusi dengan kepala dipenggal. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia naik banding ke Kaisar di Roma supaya mendapatkan keadilan secara hukum yang adalah haknya sebagai warga negara Roma. Tetapi kemudian situasi politik dan sentimen kebangsaan terhadap orang-orang Yahudi yang dibenci oleh kekaisaran membuat Paulus kemudian bukan mendapat keadilan, justru dia dihukum mati dengan kepala dipenggal. Tapi selama dia tinggal di Roma, dia bisa mengajar banyak orang. Dan salah satunya karena dia di penjara seperti tahanan rumah, dia masih bisa banyak menulis surat termasuk kepada jemaat di Filipi. Dan dia berkata, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menanggung segala perkara. Jangan berkata, aku gak sanggup lagi. Kalau Anda berkata, aku tidak sanggup lagi, Tuhan yang sanggup memuatkan aku. Amin. Bisa saja kita berkata, aku gak kuat, tapi Tuhan engkau kuat, sehingga aku minta kekuatanmu mengalir dalam hidupku. Jangan membiarkan tekanan dan kesulitan membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika rasa takut dan gentar menyelinap di hati, kita bisa berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kalau Tuhan yang melindungi engkau. Orang-orang ternama pergi dengan bodyguard. Ya kan? Pejabat-pejabat pergi dengan pengawal. Di depan, di belakang mobilnya diiringin dengan pengawal. Ada orang pergi dengan rompi anti peluru supaya merasa aman. Kalau Anda bepergian gak bisa bayar pengawal, gak bisa beli rompi anti peluru, gak mahal-mahal amat. Ya, supaya saya gak salah ngomong. Anda bisa beli rompi anti peluru, ya kan? Gak terlalu mahal. Kalau memang banyak bawa barang-barang yang berharga. Kurir-kurir dari kantor-kantor money changer itu biasanya dipakaikan juga baju anti peluru. Supaya kalau orang tusuk dia masih bisa jalan. Karena dia bawa uang yang 1-2 gepok saja uangnya bisa ratusan juta. Tapi dalam kehidupan yang saya maksud kadang-kadang kita tidak punya perlengkapan-perlengkapan seperti itu. Siapa yang kita andalkan? Tuhan. Amin. Karena pengawal pun satu waktu tertidur. Saul tertidur, pengawalnya juga tertidur. Kalau Daud orang jahat, dia bisa membunuhnya dengan seketika. Menko Polhukam pun satu hari bisa ditusuk orang. Di tengah pengawalan yang sebetulnya sudah lumayan. Meskipun tidak sangat ketat. Karena menteri kemanapun juga pasti pergi. Dikawal orang. Sudah lihat banyak orang merasa tidak ada yang menolong dia. Tapi katakan kepada dirimu bahwa Tuhan adalah benteng hidupmu. Tuhan adalah tempat perlindunganmu.
kepada Tuhan kau bisa menaruh semua harap dan hidupmu. Ketika iblis menuduh hati nurani dengan mengingatkan dosa yang sudah kita selesaikan. Ya, kalau iblis mengingatkan dosa yang belum selesaikan, bilang terima kasih iblis. Kau sudah mengingatkan aku untuk aku membereskan. Betul ya? Kadang-kadang kita belum bereskan sesuatu, iblis itu suka mengingatkan kita. Dia pendakwa, dia juru dakwah. Makanya kita perlu berterima kasih juga kepada iblis. Betul nggak? Karena ada dosa yang kita belum bereskan. Iblis dakwa kita, kemudian kita cepat-cepat bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan, memang aku salah. Nah, harusnya berterima kasih kalau iblis menuduh kita. Tapi yang saya katakan, ketika kita sudah membereskannya, dia masih menuduh kita. Anda bisa berkata dalam Roma pasal 8 ayat 1. Kita baca sama-sama meskipun kecil. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, dalam teks King James Version dan beberapa terjemahan menarik, ada satu frasa lagi di situ. Bagi orang yang hidup berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Jadi orang yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tetapi dia juga harus berjalan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Karena Roma pasal 8 juga berkata, seorang disebut anak Allah, bukan karena namanya Andreas bin Yesus seumpama. Dia seorang anak Allah bukan karena 2-3 kali dibaptis selam sampai ke sungai Yordan di Israel pun. Dia seorang anak Allah karena hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kalau hidup Anda tidak dibimbing oleh Roh Kudus, meskipun Anda membacakan banyak ayat, meskipun Anda berkata saya Kristen dan pelayan Tuhan termasuk saya pendeta, tapi kalau hidupnya tidak dibimbing Roh Kudus, Alkitab berkata, dia bukan anak Allah yang sejati. Anak Allah yang sejati apabila hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengarahkan engkau pada kebenaran yang seharusnya. Dalam keadaan sedang berada dalam kebutuhan yang banyak, kita juga bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara bisa bayangkan, Filipi pasal 4 ayat 19 ini pernah dibikin buku oleh pendeta Dr. Yakub. Satu buku yang tebal diambil dari ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 19. Renungan-renungan yang Bapak Ibu baca pagi-pagi di halaman pertama di Warta dan kedua itu diambil dari buku Pak Yakub. Banyak hal-hal yang cukup jenaka di situ tapi juga berisi bagus dari perspektif yang lain. Jadi itu sebuah renungan yang Bapak Ibu bisa baca. Sepertinya kita bisa menerima dan lebih nyaman dalam format PDF di handphone kita. Hanya agak kecil. Kalau Warta masih tetap dicetak, tujuannya untuk yang di rumah juga, kalau yang sudah tua bisa membaca. Memang dalam zaman paperless, lebih baik memang semuanya secara digital saja. Tidak menghabiskan sampah, kertas. Tapi kadang-kadang kita juga masih memerlukan kertas-kertas, termasuk orang tua. Lebih senang membaca. Jadi kalau Warta dibuat bukan pemborosan, supaya ada orang tua yang mungkin bisa membaca dan mengulang-ulangnya. Kalau handphone kadang-kadang mati, ya kan? Kadang handphone dipakai anaknya, tapi dia bisa baca wartanya. Jadi warta itu dibuat bukan untuk pemborosan, saudara. Karena beberapa gereja sudah tidak buat warta lagi. Semuanya digital, dikirim semua. Bagus juga sih. Lebih mudah pekerjaannya. Tapi kalau kita masih ada warta, jangan juga untuk bungkus kacang. Ya kan? Mahal nilainya. Kertasnya 2 lembar memang, A4 80 gram. Tetapi sebetulnya nilai yang ada di dalamnya, renungan firman-Nya, biarlah memperkaya kita. Jadi kita bisa berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita bergumul dengan perasaan rendah diri, kita bisa rasa rendah diri. Ada orang yang tingginya tidak cukup menurut ukuran orang, merasa seringkali minder. Tapi kemudian seorang hamba Tuhan yang lahir di Shanghai, bernama Eric Chang ini berkata, ada masalah apa dengan soal tinggi dan rendah katanya. Allah tidak pernah mempersoalkan itu. Beberapa orang yang kurang tinggi seringkali minder kalau di tengah orang banyak. Ya kan? Sehingga pakai sepatu 20 cm. Supaya rasa lebih tinggi.
Anda tetap sama nilainya. Entahkah Anda rendah, tingginya tidak tinggi, atau Anda terlalu tinggi sehingga suka begini, nggak enak. Ya kan? Karena terlalu tinggi 2 meter lebih pun juga nggak enak kan? Tapi tidak ada masalah sebetulnya. Waktu kita bisa merasa minder, yang sana sekolahnya sangat baik, yang saya kurang sekolah formalnya, nggak ada masalah. Karena Allah satu hari tidak mempersoalkan gelar apa, sekolah apa yang kita sudah selesaikan, tetapi apakah kita telah melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tentu anak-anak kita selama masih ada kesempatan kita dorong untuk dia sekolah. Karena sekolah akan mengubah paradigmanya. Memperlengkapi dia dan berpikir secara sistematis. Ketika kita sedang bergumul dengan perasaan rendah diri, ingatkan dirimu bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Dilahirkan dengan benih yang sama. Dan satu hari kalau kita setia, berjalan bersama Tuhan, melakukan kehendaknya, kita akan menjadi serupa seperti Yesus pada akhirnya. Jadi jangan merasa rendah diri ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang menurut ukuran manusia lebih dari saudara. Nah, saya mau mengajak kita melihat beberapa hal yang penting. Roma pasal 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi dari apa yang tadi kita bacakan, kesimpulannya adalah, mari kita memperkatakan firman. Dari mana firman itu? Dia ada di dalam hatimu, dia ada di dalam mulutmu. Tinggal engkau mengucapkannya. Makanya tadi judulnya memperkatakan atau kuasa dari perkataan. Bukan perkataan negatif, bukan pikiran sendiri, tetapi perkataan-perkataan firman Allah. Saya menjaga untuk tidak jadi motivator dalam khotbah-khotbah saya. Karena seorang motivator bisa saja mendorong orang untuk termotivasi mengejar sebuah sasaran, tetapi di luar konteks kebenaran firman Allah. Firman Allah bisa memotivasi kita, tetapi khotbah tidak boleh jadi seperti sebuah pesan dari seorang motivator belaka. Firman itu ada di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Jadi kalau Anda memperkatakannya, Anda menerima berkatnya. Saya catat beberapa hal manfaat ketika kita memperkatakan firman. Anda bisa mengalami kedekatan dan berkat serta perkenanan Tuhan. Karena firman itu adalah hatinya Allah sendiri. Kalau Anda bergaul, berkata-kata tentang hal yang Allah senangi, Anda pasti dekat dengan Tuhan. Anda juga akan memiliki perspektif yang baru dan segar. Pola pikir yang benar dan sehat. Kata bertobat dari kata metanoia, itu maksudnya pikiran yang berubah. Jadi bertobat itu bukan sekedar ganti nama. Tetapi bertobat itu adalah berubahnya pikiran kita. Dari pikiran manusia lama yang cenderung kepada dosa, menjadi seorang yang memikirkan dengan pikiran-pikiran dari Allah. Jadi kalau orang Kristen pikirannya nggak berubah untuk menjadi serupa seperti Tuhan, berubah dengan kebenarannya, maka sesungguhnya dia belum menjadi seorang yang bertobat. Dan bertobat perlu setiap hari karena perubahan ini terus terjadi dalam hidup kita. Perspektif yang baru, pola pikir yang baru dan sehat bisa kita dapat dari firman Allah. Sehingga hidup kita tidak sekedar terjerembab di dalam kungkungan rutinitas, tetapi kita juga pada akhirnya setelah menyelesaikan perjalanan hidup, kita menerima apa yang Allah janjikan di dalam kerajaannya. Berikutnya adalah kemampuan untuk tidak selalu mengeluh dan bersungut. Kalau Anda memperkatakan firman, firman menjaga hatimu untuk tidak jadi pahit. Banyak orang karena pahit, ucapannya juga pahit. Jadi kalau orang terus mengatakan hal yang pahit, yang pedas, sebetulnya di dalamnya penuh kepahitan dan hal-hal yang belum selesai. Jadi jangan musuhi, tapi tolonglah dia. Ada orang kalau ngomong ketus, tajam, pahit. Kalau dia asam, manis, pahit itu nano-nano, permen zaman dulu. Tapi berapa banyak orang kalau sekali ngomong pahit dan tajam, itu hatinya memang belum selesai. Bisakah dia mengeluarkan ucapan yang memberkati? Dia perlu pemberesan dan dia perlu melatih. Firman akan membersihkan hatinya.
supaya tidak berisi kepahitan-kepahitan. Kalau orang punya kepahitan dengan hidupnya, kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan pasangan hidupnya, keluarnya pahit terus. Dan kalau Anda dengar orang ini ngomong terus seperti kaset rusak. Kaset zaman dulu itu kan pakai pita, betul nggak? Nget, ngot, nget, ngot, nget, ngot, nget, ngot. Atau seperti zaman sekarang juga lah, kita dengar dari Juminar, kemudian agak gangguan sinyal yang panjang, nanti kita kedengaran dan sebagainya. Bapak Ibu bisa dengar nggak omongan saya terakhir? Sulit kan? Kan ada gangguan sinyal sehingga suaranya hilang-hilangan dan tak terdengar. Nah kalau ngomongnya penting, tapi seperti begitu sinyal yang tidak cukup, atau seperti orang yang punya kasetnya yang sudah rusak. Seperti itulah di telinga orang kalau keluar dari hati yang pahit terus. Hati yang tidak dibereskan. Dia perlu pemulihan. Supaya yang keluar darinya adalah berkat Tuhan. Jadi kemampuan untuk tidak mengeluh dan bersungut karena kepahitan hidup. Kemenangan dan kelegaan atas pelbagai tekanan hidup. Anda bisa menang karena firman memperkaya dan menguatkan saudara. Dan yang terakhir, mari sambil kita berdiri. Ya, yang mau pulang berdiri, kalau nggak mau pulang tinggal di gereja silakan. Ya, yang mau pulang berdiri tapi jangan langsung amin. Mari kita baca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itulah ayat penutup buat kita pagi hari ini. Kalau kita mau perjalanan hidup kita sampai ke dalam kerajaannya berhasil, tidak ada cara lain memperkatakan firman dan hidup sesuai dengan firman-Nya sehingga kita terjaga sampai pada jalan, di ujung jalan kita. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami senantiasa betapa firman iman itu Tuhan telah taruh dalam hati kami. Firman iman itu juga ada di dalam mulut kami. Dan mulai hari ini ya Tuhan, dan seterusnya, hati dan hidup yang dipenuhi dengan firman itu akan memperkatakan firman iman. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang menekan kami, dalam situasi apapun juga kami tahu, karena firman itu adalah Allah sendiri. Di dalamnya ada kuasa untuk menjadikan yang rusak menjadi baik. Di dalam kuasa firman Allah itu ada kuasa untuk menyembuhkan. Di dalam kuasa firman itu ada kuasa untuk memulihkan. Memberkati kami sekalian, memberikan kelegaan. Karenanya kami mau terus memperkatakan firman iman dari dalam bibir lidah kami. Tuhan, jadikan perkataan-perkataan kami untuk menolong dan membangun orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami. Tuhan, berkati kami supaya kami menjadi berkat bagi keluarga, bagi kawan, bagi kenalan dimanapun kami berada. Kami pun dapat memakai perangkat gadget kami untuk menjadi berkat dengan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah, bukan persungutan, bukan kemarahan, bukan keluhan, tetapi melalui WhatsApp kami, melalui media sosial kami, melalui status-status yang kami perbuat. Biarlah itu semua mempermuliakan Tuhan. Pagi ini Bapa, sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami, juga yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun di kota manapun kami berada. Pertolongan Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil menyelesaikan perlombaan iman kami sampai di ujung jalan kami. Berkati semua penyembahan, bakti kami kepada Tuhan pagi ini, besok dan seterusnya menjadi ukupan persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang umat-Mu sudah berikan karena pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau memberkati supaya semuanya menjadi kelengkapan bagi pekerjaan Allah di sini dan di berbagai tempat, bahkan di mana saja
Tuhan menghendakinya, supaya namamu dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, terima kasih. Kekuatan kesehatan bagi roh, jiwa dan tubuh kami, memelihara kami, bahkan dengan damai sejahtera Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, menyertai kita pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.